Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Materi ini adalah salah satu pokok bahasan dalam ilmu matematika di sekolah menengah atas. Materi ini cukup rumit jika kita tidak memahami tentang teori, konsep, dan himpunan dalam matematika. Oleh karena itu, untuk mempermudah kita memahami materi ini, saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai teori, konsep, dan himpunan dalam matematika. Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Jadi, secara garis besar, pengertian fungsi atau disebut juga pemetaan merupakan suatu relasi atau hubungan khusus antara dua himpunan A dan B. Jadi, maksud di sini adalah relasi di antara dua himpunan A dan B, yaitu adanya pemasangan atau kita juga sebut pemetaan setiap anggota dalam himpunan A dengan setiap anggota dalam himpunan B. Jadi, dia harus tepat satu-satu. Jadi, kita dapat simpulkan juga fungsi merupakan suatu relasi, namun suatu relasi belum bisa dianggap sebagai fungsi. Jadi, contoh dari fungsi dilambangkan dengan F yang memiliki relasi antara X sebagai anggota dari himpunan A dengan Y sebagai anggota dari himpunan B, maka dinotasikan seperti F X ke himpunan Y atau Fx sama dengan Y. Selanjutnya, himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya, kita masuk pada materi inti, yaitu pembahasan mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ketika terdapat dua fungsi pada sebuah kasus dalam persoalan matematika, maka kedua fungsi tersebut bisa dinotasikan dengan fungsi fx dan gx. Jadi kedua jenis fungsi ini bisa membentuk fungsi baru dengan operasi fungsi aljabar, dan di sini kita akan menggunakan sistem operasi komposisi. Nah, operasi komposisi ini kita lambangkan dengan O, tapi kita akan membacanya dengan komposisi atau bundaran yang akan menghasilkan fungsi komposisi. Penerapannya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Jadi, dari gambar tadi dapat dilihat bahwa F bundaran Gx sama dengan Fgx, yaitu fungsi Gx dikomposisikan atau dimasukkan dalam fungsi Fx. Begitu juga dengan G bundaran Fx, di mana Gfx adalah fungsi fx yang dikomposisikan atau dimasukkan dalam fungsi gx. Inilah yang disebut dengan fungsi tunggal. Agar dapat memahami rumus tadi, kita perhatikan skema berikut. Dari skema tadi, dapat kita ketahui bahwa apabila f a ke fungsi b ditentukan dengan menggunakan rumus y sama dengan fx, dan apabila g di mana b ke c ditentukan dengan menggunakan rumus y sama dengan gx, sehingga akan kita peroleh hasil fungsi g dan f, yaitu hx sama dengan g bundaran fx sama dengan gfx. Selanjutnya, beberapa sifat dari fungsi komposisi. Di antaranya adalah apabila f di mana fungsi a ke b dan g di mana fungsi b ke c dan h di mana fungsi c ke d, maka akan berlaku beberapa sifat seperti f bundaran g x tidak sama dengan g bundaran f x, dan ini tidak berlaku sifat komutatif. Begitu juga dengan f bundaran g bundaran h x sama dengan f bundaran g bundaran hx akan bersifat asosiatif. Dan apabila fungsi identitas x, maka akan berlaku f bundaran ix sama dengan i bundaran f sama dengan fx. Untuk lebih jelas mengenai materi fungsi komposisi yang telah saya jelaskan tadi, kita akan menyelesaikan beberapa contoh soal. Perhatikan contoh-contoh soal berikut.
Untuk contoh-contoh soal berikut. Untuk contoh yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 3x kurang 5 dan gx sama dengan 2x tambah 1. Di sini kita akan menentukan f bundaran gx, g bundaran fx, f bundaran g untuk x-nya 2, dan g bundaran f untuk x-nya 6. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi, untuk yang bagian A, f bundaran gx sama dengan f gx. Kita substitusikan nilai gx yang diketahui tadi, di mana nilai gx itu adalah 3x kurang 5. Jadi, kita tinggal substitusikan x sebagai gx dan kita jumlahkan, di mana 3 dikali 2x sama dengan 6x, 3 dikali 1 sama dengan 3, dan dikurangi 5. Hasilnya 6x kurang 2. Selanjutnya, untuk soal g bundaran fx, rumusnya adalah gfx. Jadi di sini kita masukkan nilai gx. Dan ketika kita menghitungnya akan menghasilkan 6x kurang 9. Selanjutnya, kita akan menentukan f bundaran g untuk x-nya yang bernilai 2. Jadi setelah kita mendapatkan hasil tadi 6x kurang 2, maka nilai x kita gantikan dengan 2 dan hasilnya adalah 10. Selanjutnya, untuk bagian D hampir sama dengan bagian C, hanya saja di sini g bundaran fx. Jadi setelah mendapatkan hasil 6x kurang 9 tadi, kita gantikan nilai x dengan 6. Maka ketika disubstitusikan, hasilnya adalah 27. Dan sekarang, bagaimana jika menentukan fungsi yang di depan atau di belakang dari komposisi fungsi yang diketahui dan salah satu fungsi pembentuknya juga diketahui? Misalkan f bundaran gx diketahui dan fx-nya juga diketahui. Bagaimana kita menentukan gx-nya? Atau misalnya f bundaran gx-nya diketahui dan gx-nya juga diketahui. Bagaimana kita menentukan fx-nya? Mari kita bahas di contoh 2. Jadi di contoh 2 ini diketahui f bundaran gx-nya dan fx-nya, dan kita akan menentukan fungsi gx. Caranya, kita substitusikan gx ke dalam fx sehingga diperoleh bentuk f bundaran gx sama dengan 6x tambah 7. Jadi bisa kita tulis juga f gx sama dengan 6x tambah 7. Nah, jadi setelah ini kita tinggal cari. Jadi gx tambah 3 sama dengan 6x tambah 7. Kemudian, karena nilai fx tadi 2x tambah 3, maka gx itu pengganti dari x. Jadi 2 kali gx tambah 3 sama dengan 6x tambah 7. Kemudian 3-nya kita pindah ruaskan, sehingga setelah melakukan perhitungan, kita menemukan nilai gx sama dengan 3x tambah 2. Jadi fungsi gx di sini adalah 3x tambah 2. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu materi fungsi inverse. Itu fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Fungsi inverse adalah fungsi kebalikan. Jadi, jika kita mempunyai fungsi fx yang memetakan dari x ke y, maka kita dapat menuliskannya sebagai y sama dengan fx. Namun sebaliknya, jika kita mempunyai fungsi yang memetakan y ke x, maka kita menuliskannya dengan f inverse y. Maka fungsi ini dinamakan fungsi inverse. Fungsi ini dari fungsi fx inverse dapat dituliskan dalam bentuk f inverse x. Selanjutnya, ada 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse. Yang pertama, ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Dan langkah selanjutnya, kita tuliskan x sebagai f inverse y sehingga f inverse y menjadi fy. Selanjutnya, langkah terakhir, kita ubah variabel y dengan x
sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f inverse x. Dan dalam fungsi inverse terdapat rumus khusus seperti ini. Untuk lebih memahami materi fungsi inverse ini, kita akan membahas contoh soal. Jadi, untuk contoh soal yang pertama, di sini menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 6. Penyelesaiannya, di sini y sama dengan fx tadi yang diketahui 2x tambah 6. Jadi kita akan mencari nilai x, kemudian nilai x nanti kita akan ganti dengan nilai y. Jadi 2x sama dengan y kurang 6. Maka nilai x di sini 1/2 y kurang 3. Dengan demikian f inverse y adalah x tadi diganti dengan y menjadi 1/2 y kurang 3. Atau bisa juga seperti tadi, f inverse x sama dengan 1/2 x kurang 3. Jadi untuk lebih memahami materi fungsi inverse ini, kita akan membahas satu contoh soal lagi. Jadi di contoh soal ini penyelesaiannya sebenarnya masih sama seperti tadi, cuman saja di sini bentuk soalnya yang berbeda. Menentukan rumus fungsi inverse dari fx sama dengan 2x kurang 5 per 3x tambah 1 untuk x tidak sama dengan 1/3. Penyelesaiannya y sama dengan fx yang telah diketahui tadi, 2x kurang 5 per 3x tambah 1. Kemudian kita kalikan y dengan 3x tambah 1, dan 2x kurang 5 dikalikan 1 sama dengan 2x kurang 5. Kemudian kita lakukan perhitungan seperti ini, dan kita menemukan hasil f inverse y sama dengan y tambah 5 per 2 kurang 3y. Kita ganti y dengan x, jadi f inverse x sama dengan x tambah 5 per 2 kurang 3x. Jadi fungsi inverse dari fungsi fx untuk 2x kurang 5 per 3x tambah 1, di mana x tidak sama dengan 1/3, adalah f inverse x, di mana x tambah 5 per 2x 2 kurang 3x. Demikianlah pembahasan materi mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Jadi video ini juga dibuat bertujuan untuk pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Kapita Selekta Matematika SLTA, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.